Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfahmi Arif. Saya akan menjelaskan mengenai materi bab 3 kelas 11, yaitu menghindari dosa besar seperti membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Baiklah, sebelum memasuki materinya, saya akan membacakan KD atau kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Yang kedua, mengamalkan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Yang ketiga itu menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar, yaitu membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan juga korupsi. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang perilaku dan dampak positif serta upaya menghindari dosa-dosa besar, membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu membunuh. Di sini pembunuhan atau perilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam, dan juga menjadi merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat dari antara keluarga terbunuh ataupun dengan pembunuh itu sendiri. Nah, jadi membunuh itu sangat dilarang dalam Islam dan juga termasuk dalam dosa besar. Bahkan Islam di sini mengajarkan untuk melindungi setiap nyawa, karena menghilangkan satu nyawa pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Selanjutnya kita masuki dampak negatif dalam membunuh. Yang pertama, di sini dampak negatif membunuh ada dua, yaitu bagi perilaku pembunuh itu sendiri dan juga bagi keluarga korban dan masyarakat. Yang pertama, bagi perilaku pembunuhan, hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis pun, orang yang melakukan pembunuhan ini akan merasakan ketidaktenangan ke jiwa. Nah, jadi jiwanya tidak tenang karena selalu terbayang-bayang mengenai pembunuhan yang telah dilakukannya. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan rasa bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka perilaku pembunuh diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kedua itu bagi keluarga korban dan masyarakat. Bagi keluarga korban itu dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit untuk dilupakan. Begitu juga dengan masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Yang kedua materinya yaitu liwat. Jadi kata liwat ini bukan dari bahasa Arab, melainkan kata liwat ini berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau asing non-Arab. Oleh karena itu, jika kata liwat dicari pecahan katanya atau istiqaqnya dari bahasa Arab yang asli, Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mushtaq, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqaqnya. Nah, dari kata lut ini kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, liwatah, talawut, dan lutiyah.
yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan daripada kaum Nabi Lut. Nah, jadi istilah liwat ini digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakar atau kelamin laki-laki itu ke dalam dubur lelaki lainnya. Al-Mawardi di sini mengatakan bahwa liwat adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki lainnya. Liwat adalah suatu penanaman yang dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, karena kaum Nabi Lut lah yang pertama kali melakukan perbuatan ini dalam kehidupan manusia. Selanjutnya dasar keharaman liwat. Keharaman liwat ini termasuk dalam kategori fahisi atau kejijian. Jadi kotor lah bahasannya. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33, yang artinya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi jika liwat itu disebut dengan faisyah, sementara dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa Allah mengharamkan faisyah, maka hal itu menunjukkan dengan jelas tanpa keraguan bahwa liwat adalah perbuatan maksiat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zina ini adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Apalagi liwat ini dosanya di sini lebih berbahaya. Liwat ini termasuk dosa besar juga, tapi lebih berbahaya lagi daripada zina. Dampak negatif dari liwat itu yang pertama dikategorikan orang yang melampaui batas atau musrifin. Nah, jadi di sini Allah itu membenci orang yang melampaui batas, yang melakukan perbuatan keji, kelompok yang perbuatan kerusakan zalim, atau orang yang berbuat zalim seperti liwat itu tadi. Yang kedua dilaknat Allah. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Nah, jadi liwat ini lebih berbahaya daripada zina. Yang keempat, Allah menamakan orang yang melakukan liwat ini sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu LGBT. LGBT ini adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT ini merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam, dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Di sini pengertian lesbian itu pasangan antara perempuan dengan perempuan. Nah, jadi perempuan satu dengan perempuan lainnya itu melakukan seksual, maka disebut sebagai wanita homoseksual. Selanjutnya yang kedua itu gay. Gay ini kebalikan dari lesbian, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Yang ketiga ada biseksual, yaitu orang mempunyai sifat kedua jenis kelamin. Nah, jadi biseksual ini dia tertarik kepada laki-laki namun juga tertarik dengan perempuan. Nah, jadi keduanya dia tertarik, itu termasuk dalam biseksual. Selanjutnya yang terakhir yaitu transgender, yaitu transgender ini adalah yang ekspresi gender yang berbeda dengan seks yang ditunjukkan pada saat lahir. Transgender ini kadang disebut transseksual, yang mana transseksual ini mengubah alat kelamin yang misalnya awalnya pria menjadi wanita ataupun sebaliknya. Nah, itu yang biasa kita temui di media sosial bisa. Dan transseksual ini menggunakan bantuan medis. Di
Ini dasar keharaman LGBT. Allah menyampaikan bahwa semua perbuatan faisyah atau keji itu adalah haram, dan sudah dimaklumi bahwa perilaku LGBT itu merupakan bagian dari perbuatan faisyah atau keji tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan LGBT ini sangat dilarang dan hukumnya pun haram. Kita wajib untuk menjauhinya. Dampak negatif dari LGBT itu, yang pertama, pelakunya akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu dibinasakan Allah, kalau tidak salah dihujani batu oleh Allah sehingga mereka binasa seketika. Yang kedua itu LGBT menimbulkan penyakit. Nah, contoh penyakitnya penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Yang ketiga itu merusak tata kehidupan sosial. Nah, jadi tatanan sosialnya pun akan rusak karena masyarakat tidak suka dengan perbuatan tersebut dan juga menyalahi kodratnya sebagai manusia. Selanjutnya materi yang keempat yaitu meminum khamar. Ini pengertian khamar secara kebahasan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamar dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamar karena mempunyai pengaruh negatif yang menutup atau melenyapkan akal pikiran. Sini Quraisy Shihab menjelaskan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. MUI pun menjelaskan di sini. MUI itu Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar sebagai segala sesuatu baik minuman atau wujud lainnya yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam kategori khamar. Selanjutnya dampak mengkonsumsi khamar. Itu yang pertama itu melanggar larangan agama. Nah, jadi kita dilarang untuk meminum khamar karena segala sesuatu yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Yang kedua itu memicu perbuatannya jahat. Karena kenapa jadi memicu perbuatan jahat? Karena ketika seseorang itu meminum khamar, maka akal pikirannya pun tidak terkendali seperti halnya orang gila. Nah, jadi sebab itulah kita dilarang untuk meminum khamar. Yang ketiga itu terlarang melaksanakan ibadah. Nah, seperti contohnya sholat, karena sholat itu syaratnya itu harus berakal, sedangkan ketika minum khamar maka akal pun akan hilang, jadi ibadahnya akan batal atau tidak diterima. Yang keempat itu menimbulkan gangguan mental organik. Nah, seperti gangguan dalam fungsi berpikir, seperti merasakan atau berperilaku tidak seperti orang yang normal. Selanjutnya ini mendapat sanksi baik sanksi agama dan maupun sanksi hukum. Selanjutnya materi yang kelima yaitu judi. Pengertian judi itu, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari masyir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Nah, unsur-unsur judi itu ada 3. Yang pertama itu permainan. Nah, jadi biasanya unsur pertama itu adanya permainan atau perbuatan dilakukan seperti bentuk perlombaan untuk bersenang-senang. Yang kedua itu ada untung-untungan. Nah, jadi yang memenangkan permainan atau perlombaan ini akan mendapat lebih banyak keuntungan dibandingkan yang kalah. Yang ketiga itu ada taruhan. Nah, taruhan ini berupa seperti uang ataupun benda yang berharga lainnya. Yang ketiga, dampak negatif dari perilaku judi. Yang pertama, judi adalah perbuatan rijis
yang artinya yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Judi adalah perbuatan setan. Nah, jadi judi ini salah satu dari kegiatan atau apa yang dilakukan oleh setan. Makanya kita dilarang untuk melakukan judi tersebut. Selanjutnya, merusak ukhuwah atau menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan semangat untuk bekerja, melupakan zikrullah dan salat. Karena orang berjudi ini selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Yang menang aja tidak puas, apalagi yang kalah. Mereka pasti merasa selalu kurang. Selanjutnya itu mencuri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan mencuri istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini yang artinya perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab terambil dan tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri itu di sini, dampak mencuri ada dua, bagi pelakunya dan juga bagi korban dan masyarakat. Bagi pelakunya itu yang pertama, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, kadang orang mencuri pun akan biasanya dihakimi massa, karena massa pun geram akan kelakuan pencurian tersebut. Yang ketiga itu mencemarkan nama baik. Yang keempat, merusak keimanan. Sedangkan bagi korban dan masyarakatnya itu menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan ketakutan, memunculkan hukum rimba, yaitu siapa yang kuat dia yang akan bertahan gitu. Nah, cara kita menghindari perilaku mencuri ini seperti apa nih? Yang pertama itu kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga itu meningkatkan etos kerja. Nah, jadi salah satu penyebab perilaku orang mencuri itu biasanya orang yang malas bekerja. Jadi orang yang malas bekerja itu biasanya ingin mendapatkan harta atau bendanya dengan cara yang mudah tanpa susah bekerja. Nah, ini yang dapat menimbulkan pencurian itu. Selanjutnya, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua atau ukuk al-walidain. Nah, ini bahasa Arabnya adalah termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik. Nah, jadi saking dosanya sangat besar, maka dosa ini hampir tingkatannya itu mengiringi dosa syirik. Nah, jadi saking besarnya dosanya. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua itu, ini bentuk-bentuknya lah. Yang pertama itu mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka atau seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Yang ketujuh, bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Nah, jadi bagi laki-laki itu orang tua kita tetap adalah raja, bukan istri. Di sini di buku ini bagi laki-laki yang sudah menikah pun haruslah mementingkan orang tua daripada istri. Selanjutnya, menelantarkan orang tua ketika masih masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Nah, jadi biasanya banyak orang tua
orang tua yang sudah renta itu sudah ditelantarkan oleh anaknya karena mungkin anaknya itu merasa malu atau merasa terbebani karena orang tua yang sudah tua tersebut. Padahal orang tua itu sangat sangat memberikan kasih sayangnya sangat banyak, sangat seharusnya kita sebagai anak itu tidak boleh seperti itu. Kita harus membalas budi mereka walaupun kita tidak bisa membalas semuanya kebaikan ke orang tua. Tentunya dampak durhaka kepada orang tua itu yang pertama dibenci Allah, yang kedua disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia, terhalang untuk masuk surga, termasuk golongan orang yang hina. Nah jadi termasuk orang yang hina juga orang yang durhaka terhadap orang tua ini. Semoga kita terhindar dari orang yang termasuk dalam durhaka kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya meninggalkan salat. Nah, salat ini merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Dampak meninggalkan salat itu yang pertama menyebabkan kesesatan. Kenapa jadi menyebabkan kesesatan? Karena sholat itu merupakan tiang agama. Nah jadi barang siapa yang tidak melakukan sholat maka dia akan meruntuhkan agamanya sendiri. Selanjutnya dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga itu diancam masuk neraka. Selanjutnya memakan harta anak yatim. Nah jadi orang yang memakan harta anak yatim itu sangat dikecam dalam Islam dan termasuk dalam golongan dosa besar. Seperti halnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Tentunya dampak memakan harta anak yatim. Yang pertama itu diancam masuk neraka. Yang kedua tergolong orang yang melakukan dosa besar. Nah itu termasuk dalam dampak-dampak dari harta anak yatim, dalam memakan harta anak yatim dengan batil. Selanjutnya ini materi yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi ini berasal dari kata Latin atau corruption, dari kata kerja corromper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Sini korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nah jadi korupsi ini penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadinya dan orang lain. Nah jadi korupsi itu mengambil hak-hak negara untuk kepentingan dirinya pribadi. Bahaya korupsi itu yang pertama penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua itu menyengsarakan rakyat. Yang ketiga terhalangnya masuk surga. Dan yang keempat ini doanya tidak akan dikabulkan. Nah jadi orang yang melakukan korupsi itu termasuk perbuatan yang dosa besar dan pastinya hukumnya haram, dan ia akan menjadi salah satu itu merupakan perbuatannya salah satu perbuatannya penyebab bahwa
doanya itu tidak akan terkabul. Ya, ini saja materi kita pada hari ini. Di kesimpulannya itu Islam mengajarkan bahwa melindungi setiap yang bernyawa. Jadi menghilangkan satu nyawa itu pada hakikatnya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah, jadi umat Islam itu sangat mengutuk adanya pembunuhan. Nah, jadi Islam itu sangat melarang adanya pembunuhan. Liwat itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, seperti halnya kaum Nabi Lut, yang mana kaum Nabi Lut itu merupakan kaum Sodom. Ketiga, LGBT adalah perilaku melampaui batas yang sangat dikecam oleh Islam. Dampaknya pun itu banyak, yaitu seperti para pelakunya, dampaknya bagi masyarakat maupun umat manusia. Selanjutnya, mengkonsumsi khamar dengan segalanya itu dilarang oleh agama Islam dan juga termasuk dalam perbuatan dosa besar. Salat itu adalah tiang agama. Nah, tadi tiang agama. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka dia akan meruntuhkan agamanya sendiri. Kemudian mengambil harta orang lain dengan cara batil. Nah, seperti judi, mencuri, mengambil atau memakan harta anak yatim dengan secara batil, dan korupsi dan sejenisnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai dosa-dosa besar. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.